toleransi atau toleransi. Ini surat cinta dari saudara sepupumu Islam. Saya pernah melihat tweet di Twitter, kurang lebih intinya itu berbunyi seperti ini. Umat Kristen saja masih berdebat perkara 25 Desember itu hari lahir Yesus atau tidak. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang berbeda pendapat dan tidak sedikit juga dari mereka yang tidak merayakan Natal karena perbedaan pendapat tersebut. Ada orang yang ribut perkara halal dan haramnya pengucapan selamat Natal tersebut. Sontak tweet tersebut menampar muka orang-orang yang mabok dengan toleransi. Iya, mabok dengan toleransi. Saya tahu perbedaan pendapat tersebut, teman-teman. Saya juga sudah kebetulan saya juga senang mempelajari agama, khusus agama Abrahamic Theology, agamanya Ibrahim seperti Yahudi, Nasrani dan Islam. Saya senang banget mempelajari agama itu. Contohnya saja itu Kristen Advent. Di Advent itu setahu saya dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember karena tidak ada ayat dan tidak ada dalilnya di dalam Injil tersebut. Itu di Kristen Advent. Dan ada sebagiannya lagi tidak merayakan Natal karena mereka tidak percaya bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember tersebut. Ada sebagian yang seperti itu. Dan Ortodok mengatakan lahirnya di bulan Januari atau Maret. Ini berbeda lagi. Bahkan ada juga yang tidak percaya di 25 Desember itu kelahiran Yesus karena dihitung 9 bulan 10 hari dari hamilnya Maria pada saat itu. Ada juga yang tidak percaya akan hal itu karena tidak mungkin Maria itu sama seperti manusia biasa yang mengandung selama 9 bulan 10 hari. Itu alasan berikutnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa 25 Desember itu lahirnya dewa matahari. Karena dulu di zaman Yunani itu memang lebih kental dengan mitologinya, mitologi Yunani. Sebelum kita modern seperti saat ini. Makanya ada namanya dewa Zeus, dewa Thor, dewa Orpheus dan dewa-dewa lainnya. Dan istilah tersebut disebut dengan mitologi Yunani dan itu terkenal pada saat itu. Dan tentu sebagiannya lagi setuju bahwasanya Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember dan itu dianggap sebagai hari Natal atau hari kelahirannya Yesus. Itu dihitung dari 9 bulan 10 hari dari hamilnya Maria. Itu sejauh yang saya ketahui. Emangnya toleransi itu apa sih? Banyak yang bilang toleransi itu adalah memperlakukan hal yang sama. Islam memperlakukan hal yang sama terhadap non-muslim dan non-muslim juga memperlakukan hal yang sama terhadap Islam. Banyak orang yang mengatakan toleransi itu seperti itu. Mungkin logik sederhananya begini. Kita nongkrong di suatu kafe dan di kafe itu terdapat banyak menu kopi, ada espresso, ada Vietnam drip, ada mochaccino dan lain-lain sebagainya. Banyak banget di coffee shop tersebut. Nah, tetapi si A meminum espresso dan si B harus meminum espresso juga karena kita harus sama. Dan tentu kalau saya tidak cocok seperti itu karena belum tentu si B itu cocok dengan espresso. Padahal banyak menu di kafe tersebut. Dan saya ngerasa toleransi seperti itu ya toleransi yang masih level paling bawah lah, paling dasar. Dan anak kecil pun mampu melakukan toleransi seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu anak kecil juga merasakan toleransi seperti itu. Siapa sih yang tidak pernah yang kita sebagai anak kecil waktu itu ngikut ke teman kita yang kalau dia main Power Ranger pakai warna merah, kita juga berebut pakai warna merah. Banyak perebutan-perebutan itu dan banyak saling tiru-meniru pada saat itu. Dan toleransi seperti itu juga anak kecil pun saya rasa mampu untuk melakukan hal seperti itu karena itu toleransi levelnya yang udah paling cetek lah gitu loh teman-teman. Dan menurut saya pribadi, toleransi seperti itu malah terkesan tidak toleransi. Kenapa? Logiknya seperti ini. Ini kantor saya. Anda boleh masuk ke kantor saya ini karena Anda anak pejabat. Karena Anda anak pejabat, ya saya bertoleransi lah. Anda boleh masuk lah. Kan gak enak seperti itu. Itu toleransi macam apa kalau seperti itu? Itu namanya toleransi dengan terbelenggu akibat segan atau gak enakan. Toleransi seperti itu ya toleransi yang ya seperti saya bilang tadi level paling bawah anak kecil mampu melakukannya. Iya, anak kecil mampu melakukannya. Toleransi sejati itu adalah membiarkan umat agama beribadah dengan tenang dan jangan diganggu. Plus, ada plusnya, ada tambahannya.
menghargai dan hargai ajaran agamanya masing-masing. Misalnya seperti ini. Kalau doktrin agamanya melarang untuk tidak percaya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya silahkan. Dan kita sebagai umat Islam harus menghargai itu. Kalian tidak usah sakit hati dengan statement itu, karena memang ajarannya seperti itu. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad di dalam kitab suci mereka. Itu doktrin mereka. Dan kita pun harus seperti itu. Dan agama kita pun juga harus seperti itu juga. Karena di umat Islam itu salah satu ajarannya itu kebanyakan mengharamkan pengucapan selamat Natal. Ya cukup kalian juga hargai itu. Itu simple banget sebenarnya, sederhana. Dan itu sudah toleransi yang paling tinggi. Saya rasa seperti itu. Karena anak kecil pun belum mampu melakukan hal-hal demikian. Belum mampu. Jujur saja, saya melihat fenomena-fenomena konyol akhir-akhir ini seperti umat muslim masuk ke rumah ibadahnya non-muslim dan ikut ritual mereka. Dan umat non-muslim pun masuk ke dalam ibadah muslim dan ikut ritual muslim juga. Dengan mixing antara ritual-ritual yang sholawat di gereja, terus nyanyian gereja di pinggiran masjid atau di dalam masjid. Jujur saja saya merasa itu konyol aja gitu loh. Itu pendapat saya pribadi. Dan kalau saya menjadi jemaat di rumah ibadah tersebut, misalnya saya menjadi jemaat di gereja dan saya melihat umat muslim masuk ke gereja tersebut, bersolawat di dalam gereja tersebut atas nama toleransi, jujur saja saya sebagai jemaat di gereja tersebut, saya bakal risih dengan keberadaan mereka di situ, karena saya merasa mereka itu sudah mengganggu ritual dan kesucian ritual kita sebagai umat Kristen. Dan begitu pun saya sebagai umat Islam, dan saya sebagai umat Islam juga merasa risih juga melihat umat non Muslim masuk ke rumah ibadah kita dan ikut ritual kita. Dan saya merasa risih dan saya terganggu akan hal itu. Nah, apakah seperti itu yang disebut dengan toleransi? Of course not. Karena itu bukan toleransi, tetapi malah mengganggu. Iya, mengganggu. Nah, jadi kalau supaya tidak risih, jangan campur aduk antara ajaran-ajaran itu. Itu pendapat saya pribadi. Ingat, pendapat saya pribadi. Buat saudara sepupu Islam yaitu Nasrani, memang saya meyakini bahwa pengucapan Selamat Natal tersebut haram. Saya pribadi meyakini hal itu. Ya, saya tahu ada sebagian umat Islam yang tidak mengharamkan hal itu. Ya silahkan, ini pure pendapat saya pribadi. Saya setuju dan saya memakai pendapat tersebut bahwasanya pengucapan tersebut haram. Karena sama saja saya mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa beranak dan Yesus adalah Tuhan. Dan saya ngerasa ini bisa berbahaya bagi akidah kita, bagi kepercayaan kita. Ya memang sebatas kalimat atau hanya sebatas ucapan biasa. Ingat, ucapan tersebut bisa menikahkan kita. Itu di Islam. Ucapan tersebut bisa memasukkan kita ke dalam Islam. Hanya dengan ucapan doang gitu loh teman-teman. Benar itu ucapan doang, tapi maknanya jauh lebih besar sebenarnya. Dan kalau Tuhan itu bisa berbicara, saya yakin bahwa Tuhan itu pasti sudah marah. Karena di dalam Al-Quran surat Maryam, surat dengan nama ibu Nabi, ibu Yesus itu sendiri, Maryam. Atau dalam bahasa baratnya itu Maria. Ayat 90 dan ayat 91 dikatakan bahwa hampir saja langit ini pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tuh Maryam, sampai gunung pecah, langit pecah. Ya emang kita tidak ngerasain hal itu, tapi itu dalil di dalam Al-Quran. Saya kutip dalil itu saking beratnya kalimat-kalimat tersebut. Tetapi tentu tidak mengurangi rasa kasih sayang, rasa cinta saya sedikit pun untuk teman-teman saudara sepupu Islam yaitu umat Nasrani. I love you and we love you of course. Selamat buat kalian. Semoga hari kalian menyenangkan dan sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bye.